Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuriat Tania Putri. Saya bersama teman saya Roslina Sarumpait dan Nadia Khairunisa. Malam ini kami akan menjelaskan mengenai proposal analisis kelayakan bisnis dengan tema Konveksi Putri Collection. Slide pertama akan dibacakan oleh teman kami Nadia Khairunisa. Kami persilakan. Di sini ada ide produk kelompok kami. Ide produk kelompok kami adalah perusahaan yang mempunyai lahan industri yang bergerak di bidang jasa konveksi. Alasan kami memilih ide produk ini ialah sebagai berikut. Yang pertama, karena perusahaan konveksi merupakan suatu bentuk usaha yang dapat menumbuh kembangkan pola pikir yang kreatif dan inovatif bagi yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut. Yang kedua, dapat menciptakan generasi penerus yang handal sekaligus menciptakan produk dan model yang banyak diminati para konsumen ataupun dalam bentuk pemesanan. Dan yang ketiga, dilihat dari segi ide produk yang kami pilih merupakan produk yang tidak kadaluarsa, yang artinya produk tersebut tidak mudah rusak. Dan ini adalah produk dari kelompok kami, yaitu Konveksi Putri Collection. Di sini ada logo bisnis. Nama bisnis adalah Putri Collection, yaitu usaha dari salah satu anggota kelompok kami. Dan ini adalah kesepakatan kelompok kami untuk membahas tentang bisnis, dan ia telah menjalaninya selama kurang lebih 3 tahun lamanya. Tentu bukan hal yang mudah untuk ia yang masih di usia muda. Ia mengambil dan menjadikan salah satu namanya untuk usaha yang ia jalani sekarang, guna agar masyarakat dan kerabat lainnya mudah mengenali brand logo yang diciptakan olehnya. Melalui usaha konveksi ini, kami berharap nantinya akan menjadi tempat mengapresiasi kreativitas masyarakat dan bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Bisnis ini nantinya mungkin akan menjadi motivator untuk para remaja di Indonesia agar bisa menjadi kreatif dan membuka usaha sendiri, sehingga dapat meminimalkan angka pengangguran. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Roslina Sarumpait. Kami persilakan. Belum keganti di aku slide-nya. Udah. Visi dari Putri Collection adalah menjadi konveksi besar di Indonesia berbasis online dan non-online, menciptakan produk yang berkualitas, inovatif, terupdate, serta menumbuh kembangkan potensi tekstil dalam segi produk, layanan, hingga pemasaran. Dan misinya adalah menciptakan dan menggali peluang pasar yang potensial, membantu melayani pembuatan produk konveksi ke instansi, sekolah, perusahaan, maupun yang lain, memacu kreativitas dan aktivitas dalam penjualan online, memproduksi produk konveksi yang berkualitas, mendorong perkembangan ekonomi kreatif dan sektor usaha kecil dan menengah. Alat produksi dan kebutuhan lainnya yaitu alat produksi utama seperti mesin jahit, mesin obras, mesin overdeck, mesin rantai, mesin pemotong atau cutting, mesin stream atau boiler iron, dan kebutuhan lainnya seperti tempat produksi, meja potong, dan kelistrikan. Di sini ada proses pembuatannya. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah tahap pemilihan barang, dan yang kedua tahap pembuatan desain. Dan di proses selanjutnya itu ada proses pembuatan, yang pertama itu ada tahapan pemilihan ukuran, tahapan pemotongan. Selanjutnya ada tahapan penyablonan, ada tahapan penjahitan. Seperti gambar yang sudah disediakan. Yang terakhir itu ada proses finishing, yaitu membersihkan hasil barang, mengecek hasil jahitan, memotong dan merapikan benang. Ada juga proses pasang kancing dan bordir, tergantung permintaan pemesan. Ada pembolongan kancing, bordir, pasang kancing. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nadia Khairunisa. Dan di sini ada proses packaging. Packaging adalah proses akhir dari produksi konveksi atau bisa disebut dengan tahap pengemasan. Tahap ini bisa dilakukan dengan berbagai macam jenis kemasan. Kemasan plastik bening adalah kemasan yang banyak digunakan karena alasan kepraktisan dan ekonomis.
Analisis aspek teknis. Harga yang akan dikenakan adalah harga yang diperkirakan akan terjangkau dan yang banyak diminati oleh konsumen. Setelah memperhitungkan dengan cukup matang, akhirnya kami tetapkan sebagai harga awal berikut adalah tabel harga jasa produk yang ditawarkan. Adapun untuk selanjutnya, harga akan disesuaikan dengan perkembangan selanjutnya. Mukena yaitu strategi promosi. Strategi yang akan dijalankan pada penjual produk ini antara lain, yang pertama memasangkan iklan dan promosi di sosial media online. Yang kedua menawarkan ke beberapa sekolah yang ingin bekerja sama. Ketiga membuat sampel desain produk untuk menawarkan ke para distributor atau individu. Dan yang keempat memberikan diskon khusus dan voucher bagi setiap pembelian di atas 200 potong pakaian. Kelima, brosur, katalog, dan daftar harga. Keenam, iklan di media cetak lokal. Dan yang terakhir adalah sponsor spanduk. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Roslina Sarumpait. Kami persilakan. Di sini ada aspek segmentasi pasar, yaitu pemasaran ini diadakan agar usaha kami mencapai target konsumen yang tepat. Karena jika pemetaan ini sudah dikuasai, usaha konveksi bisa memproduksi barang atau jasa yang memang dibutuhkan. Segmentasi pasar untuk produk kami yaitu masyarakat sekitar. Potensi pasarnya seperti sekolah, perusahaan, organisasi, partai politik, anak muda, serta event-event lainnya. Aspek peluang usaha atau SWOT yaitu pertama ada strike atau kelebihan, di mana produk kami memiliki harga terjangkau, berbeda dari produk yang lain, desain sesuai keinginan konsumen, bahan produk yang terjamin dan berkualitas. Yang kedua ada weakness, yaitu kelemahan. Kelemahannya ada dua, yaitu ada beberapa bahan baku yang susah untuk diproduksi ulang kembali, serta produk mudah ditiru. Yang ketiga ada opportunity atau peluang, di mana busana muslimah dan jilbab sekarang sedang menjadi tren sebagai fashion bagi para wanita. Maka banyak sekali para wanita yang mencari dan menginginkan hijab yang bagus dan beraneka ragam jenis terbaru untuk dikenakan. Yang terakhir ada threats atau ancaman. Ancaman untuk produk kami yaitu munculnya variasi model baru dan munculnya pesaing baru. Aspek sumber daya manusia. Usaha yang akan kami jalankan ini merupakan jenis usaha kecil menengah dengan bentuk firma. Kami mempunyai beberapa klasifikasi dalam proses perekrutan karyawan. Ada beberapa di antaranya sebagai berikut. Untuk karyawan produksi, minimal pendidikan SMK atau SMA, wanita usia 18-35 tahun, mampu mengoperasikan mesin yang berkaitan dengan proses produksi seperti menjahit, mesin obras, dan sebagainya. Mempunyai keterampilan dalam bidang konveksi, serta rajin bekerja keras dan teliti. Baiklah, selanjutnya itu ada karyawan toko. Karyawan toko itu kualifikasinya itu di pendidikan minimal SMA atau SMK. Wanita usia 18-30 tahun, ramah terhadap konsumen, murah senyum, berpakaian sopan, dan wajib memakai hijab. Mampu berkomunikasi dengan baik. Setelah melakukan perekrutan karyawan, kita akan menentukan organisasi. Maka kita akan menjalankan pekerjaan apa saja yang perlu dilakukan untuk menjalankan organisasi. Mengingat tugas masing-masing harus jelas, untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam kegiatan pekerjaan dan menghindari adanya penghalangan pekerjaan yang sama oleh bagian yang berbeda. Selanjutnya itu ada aspek finansial. Di sini sudah disebutkan rencana anggaran biaya dan perhitungan profit. Mesin jahit itu ada harga di 2.800.000. Ada mesin jahit, mesin obras, mesin overdeck, mesin rantai, mesin potong, dan mesin steam. Dan selanjutnya ini ada perhitungan profit. Total pembiayaan usaha itu ada di 22.600.000 dan
Total penjualan kedua itu ada 84.500.000. Keuntungan dari keduanya itu 61.900.000. Adapun gaji pokok karyawan. Gaji pokok karyawan pemasaran itu 3.800.000, gaji pokok manajer pemasaran 4.200.000, gaji pokok karyawan pengolah 3.500.000, gaji pokok karyawan administrasi 3.800.000, gaji pokok karyawan driver perusahaan 3.500.000. Jumlah total gaji karyawan 18.800.000. Imbalan karyawan dengan kinerja tinggi dalam 1 bulan 1.250.000. Beban listrik 500.000, akses internet 352.000, total operasional 20.902.000, biaya operasional per bulannya 20.902.000. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nadia Khaironisa. Di sini ada bukti transaksi penjualan produk kami. Bisa kita lihat dari nota-nota yang ada. Ini adalah proses dari pembuatan produk kami. Baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.